A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada semuanya, pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di tahun 2023 ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat umur, yang mudah-mudahan berharap, karena sekali lagi sebentar lagi bulan Ramadan, kira-kira 3 bulan lagi, maka kita berharap di tamu yang agung akan datang kita masih bisa bertemu kembali dengan tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan yang paling dalam tentunya kelak beliau bisa memberikan syafaat kepada seluruh umat muslimin dan muslimat. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang maklumat yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 9, di mana ayat ini membahas tentang bagaimana seorang muslim, baik itu secara kolektif maupun secara individual, harus memiliki persiapan bekal berupa harta supaya kelak anak-anak keturunannya tidak berharap kepada orang lain. Nah, ini motivasi ini sangat luar biasa. Nah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pencerahan kepada kita semuanya di dalam surat An-Nisa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah setiap muslim harus khawatir setelah ia meninggal nanti, ia meninggalkan para keturunan-keturunan atau para anak-anak yang dalam keadaan lemah, di'afan. Di dalam ilmu tafsir, kata di'afan ini adalah nakirah, yang kata para ulama, kalau bentuknya nakirah pasti maknanya beragam, bermacam-macam. Maka kata di'afan di sini bisa jadi kita itu khawatir jangan sampai meninggalkan anak-anak keturunan kita dalam keadaan lemah dari sisi ekonomi, lemah dari sisi fisik, dan lemah dari sisi ilmu pengetahuan, dan juga lemah-lemah yang lainnya tentunya. Karena memang umum kalimat di'afan ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semuanya, agar masing-masing kita hendaklah jangan bermalas-malas, baik itu dalam menuntut ilmu, membaca buku, bertanya kepada yang lebih tahu, dan jangan merasa pinter. Berapapun umur kita dan berapapun titel kita yang ditaruh, maka kita jangan sampai malu bertanya kepada orang yang tidak ada titelnya bila dia memiliki ilmu pengetahuan yang lebih dari kita. Karena itu adalah salah satunya untuk menanggulangi di'afan tadi. Jangan sampai kita lemah dalam ilmu pengetahuan. Kalau kita lemah dalam ilmu pengetahuan, tentunya kita akan dibodohi. Tentunya kita akan dianggap remeh oleh orang lain. Maka dari itu kita coba lihat lemah dari sisi ekonomi misalkan. Kalau kita lemah dari sisi ekonomi, maka kita akan suka berharap dengan orang lain, minta-minta dan lain-lain sebagainya. Padahal yang kita minta itu adalah sesuatu yang dimana semestinya tidak dilakukan. Cuman di dalam Al-Quran surat Ad-Duha misalkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang berminta-minta itu jangan kamu hardik, jangan kamu kata-katain. Jadi intinya adalah dari ayat ini hendaklah kita khawatir jangan sampai kita tinggalkan anak cucu kita dalam keadaan lemah dari sisi ekonomi, dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi fisik. Makanya harus banyak olahraga, misalkan saja pingpong, atau misalkan saja nge-gym ya.
kemudian main futsal dan lain-lain. Karena itu semua adalah menanggulangi lemahnya fisik. Kemudian yang berikutnya, ilmu pengetahuan, belajar, baca buku, dan lain-lain sebagainya. Ditambah lagi ekonomi, ya jangan malas kerja tentunya, jangan malas berusaha. Suatu saat, sebagai statement closing saya, suatu saat Umar bin Khattab itu melewati sebuah masjid dan ada sahabat yang sudah kira-kira jam 7, jam 8, dia masih berdoa dan bahkan lama. Kemudian Umar bin Khattab ini masuk ke dalam masjid dan kemudian bertanya, ngapain kamu di sini? Saya sedang berdoa untuk minta rizki, kata sahabat ini. Kemudian kata Umar bin Khattab, inna sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Sesungguhnya langit itu tidak menghujani emas maupun perak. Maka intinya adalah jangan sampai menjadi muslim yang lemah dari 3 aspek tadi. Demikian, itu saja yang bisa saya bagi pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, wabil khusus diri saya sendiri, pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.